Sekarang ini zaman sudah menakutkan. Semua keadaan kita takut. Saya juga takut, khawatir. Jadi kalau orang yang nggak takut itu yang nggak normal, takut. Sekarang keadaan ya, di Indonesia bukan cuma corona yang menakutkan, bencana alam, banjir, ya, di Manado banjir, di Bogor, di mana di Kalimantan Selatan banjir, dan lagi Gunung Semeru lagi sudah mulai bergerak. Jadi dunia sudah keadaan sangat-sangat bahaya. Bahkan lagi di Amerika yang kita dengar dari keponakan saya, mayat itu untuk antri dikubur itu hanya ditaruh mobil di mobil lemari, mobil es. Jadi ditumpuk di situ hanya nunggu dikubur. Jadi nggak tahu berapa kebanyakan orang yang mati di Amerika. Padahal Amerika negara yang super power, penuh demokrasi yang besar. Kenyataannya Amerika menjadi pembohong yang besar. Dia adalah pembohong besar. Dia adalah kebencian, ada iri dengki. Nah, disitulah kembali, makanya perlu cari lampu. Kita nggak perlu takut, karena saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang juru selamat, yang mengasihi kita, yang mengampuni kita. Makanya itu perlu Injil. Jangan kita pindah ke kepercayaan. Ya, kita jangan meremehkan itu firman, karena Injil adalah kekuatan Allah. Di sini kalau kita bicara Yesaya 19, bayangkan Alkitab itu dibuat berapa ribu tahun, saya sendiri nggak tahu. Tapi jelas-jelas Alkitab itu luar biasa dikenapi sampai hari ini dikenapi. Di Yesaya 19 itu juga apa? Mesir melawan Mesir. Kota melawan kota, saudara melawan saudara, inilah di Mesir. Itulah Yesaya 19. Tetapi kalau kita merenungkan dari 18 sampai habis 25, orang Mesir, orang Asyur kembali ke Tuhan, kembali ke Kanaan. Nah ini firman, ini luar biasa. Itu dibuat tahun berapa? Sekarang terjadi ISIS, peperangan begitu. Makanya itu kita jangan meremehkan firman. Ya, makanya kalau kita percaya Tuhan saya di dalam Wahyu 11 ayat 15, Allah kita ini adalah raja di seluruh bumi. Ya, kalau di London cuma kota London aja rajanya, tapi Yesus adalah raja di seluruh bumi. Saudara nggak salah kalau percaya Tuhan, tapi kembali kita jangan takut dengan keadaan, takutlah pada Tuhan. Ya, karena itu apa? Di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan janji-janji itu akan dikenal. Itulah janji Tuhan. Jadi jangan remehkan firman. Itu di dalam 2 sampai itu 2 Petrus ya. Atau 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Itu di situ kita harus dipanggil. Kita yang dipanggil, kita harus taat. Kita jangan lupa bahwa kita dulu yang dianugerahi Tuhan, Tuhan yang menanggung di kayu salib. Kita harus menjadi teladan. Orang percaya harus menjadi teladan. Itu mengikuti jejaknya Yesus. Jangan lagi ada dusta di dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada caci maki, membalas dengan caci maki. Kalau kita lepas dari dosa, bahwa Tuhan sendiri akan menanggung penyakit kita, dengan bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Kalau kita di 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9, hati-hati ini firman. Saat kita dipanggil, kita jangan meremehkan firman, tidak mengenal Tuhan dan tidak mentaati Injil. Maka di ayat 9 kita akan dianiaya selama-lamanya. Ya, kita jangan remehkan firman. Tuhan itu luar biasa untuk mengasihi kita. Dia itu mati
di kayu salib. Itu bukan main-main, itu anak mati di kayu salib. Jangan dibuat remeh. Ayat 16 itu dan ayat 30, kalau Tuhan kita tidak taat, Tuhan akan murka. Kita butuh ketaatan di dalam firman tadi. Makanya itu kawan itu kalau berjanji tidak pernah berubah. Tuhan kalau janji nggak pernah bohong. Tuhan kalau janji itu tidak pernah lalai untuk menghadapi segala persoalan itu. Tuhan berjanji ingin menyelamatkan kita. Janji Tuhan itu tidak. Tuhan tidak akan berubah. Tapi kalau kita mau menuntut janji Tuhan, kitalah yang harus berubah. Hidup kita harus berubah. Jangan ngomong Tuhan, tapi hidup kita masih ke duniawi ya. Minta bisa ke karaoke ya, mesti minum, minta merokok, masih bentuknya kebencian, kepahitan. Itu belum hidup. Itu kelihatannya ke gereja, tapi ke gereja bertengkar. Itu sama dengan orang fasik. Maka sebetulnya dicari damai. Di Yesaya 48 ayat 22, orang fasik tidak ada damai sejahtera. Orang fasik apa yang orang yang suka sekedar ke gereja. Pokoknya kayak sudah ke gereja. Pokoknya sudah saya baca firman, tapi ingat Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang menyebut Tuhan akan diterima, kecuali orang itu yang hidup menurut kehendak Tuhan. Ya? Kita harus berubah. Tuhan tidak berubah, janji Tuhan tidak berubah. Seperti tadi di dalam Ayub 42 ayat 12, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang gagal. Tapi ayat 5 apa? Ayub, dulu saya hanya cuma pendengar saja, tapi sekarang dengan mata. Artinya dulu cuma mendengar, sekarang dengan mata harus membaca firman. Dulu doanya hanya untuk keluarga saya aja. Sekarang berapa Ayub harus belajar doain musuh-musuh kita, orang yang membenci itu doa. Makanya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Jangan kita bisa menuntut Tuhan, kita harus tuntut janji Tuhan, tapi kita nggak mau berubah dalam kehidupan kita. Makanya itu di dalam Yesus 5 ayat 15 sampai 7. Perhatikanlah hidupmu. Jangan sembarangan hidup kita. Kita jangan bodoh, harus mengerti apa itu kehendak Tuhan. Seperti kesaksian saya, waktu saya mengalami kerugian, saya mau jual rumah. Saya jual rumah karena saya punya hutang bank di 1 miliar. Saya harus jual rumah. Rumah saya jual waktu itu musimnya pasaran lesu. Ada bantuan, jual aja Bu, Ari, kamu jual jangan terlalu mahal, saya bilang gitu. Kalau dalam hati saya, kalau saya jual rumah murah-murah, nggak perlu Tuhan. Ya tapi juga berarti bukan kita jual yang tidak wajar. Tapi akhirnya ada hamba Tuhan dan kamu bulan ini selesai. Tidak selesai. Makanya saya meniru dengan Ayub tadi. Waktu saya berjuang, saya bukan berjuang untuk rumah saya dijual, tapi saya berjuang untuk orang lain. Berkati orang itu, berkati orang. Akhirnya rumah yang saya jual sesuai dengan harga yang saya jual. Itulah janji Tuhan itu nggak pernah dikehendaki. Asal kita mau berubah. Ya, Tuhan kita nggak berubah, tapi manusia kita ini harus berubah. Makanya minta hati nurani yang baik, supaya apa? Hidup kita ini baik, supaya Tuhan beri kamu hati, pikiran, perkataan, perbuatan baik seperti Kristus. Minta itu apa? Jadikan hati kita, pikiran, perasaan kita menjadi itu yang diminta berkat. Kalau kita mau minta berkat aja sudah diberkati, kita tidak menjadi berkat. Apa gunanya kita? Makanya Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kamu mendapat harta seluruh dunia kalau nyawamu mahal? Harta sekarang tidak bisa menolong kita. Coba aja yang kaya. Tetap tahun baru ini biasanya keliling ke dunia kemana-mana. Sekarang apa? Ke mall aja ketakutan. Kita harus bersandar sama Tuhan. Percayalah, kita di sini hati-hati, tabur Tuhan.
ibu berdoa, semua bapak ini demi untuk anak cucu kita. Ya, jangan merasa waduh ini tua-tua. Yang tua itu harus menjadi panutan. Ya, hanya kita anak-anak kita orang kaya kena narkoba, bukan kena narkoba sekarang lebih banyak. Ya, makanya bersandar melekatlah pada seperti Mazmur 91, kita ibu-ibu demi untuk anak-anak cucu semua dekat melekatlah pada Tuhan. Artinya ke gereja juga, perhatikan gereja, perhatikan gembala, perhatikan penginjil, dekatlah sama firman. Karena Tuhan Allah kita adalah yang cemburu. Kalau kita hanya tepat di banyak gereja saja, firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Tuhan. Ayat 12, kalau kita melekat dua-dua, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita harus menjadi anak? Ayat 12, firman menjadi manusia. Firman ada hidup di dalam kita semua orang yang percaya. Kita menjadi saluran berkat. Kita nggak beli seragam. Ini kesaksian saya, supaya kita betul-betul bertobat dan betul-betul mengasihi Tuhan. Saya percaya warga saya juga kena corona, tapi saya dengar hari ini juga mujizat terjadi. Saya percaya mujizat terjadi. Hari ini saya tadi pagi baca apa itu paru-parunya tekanannya naik 86. Nah itulah, kita kalau udah corona itu masuk di paru-paru, nah di situ lagi. Nah itu ya, jadi setia, janji setia seperti di dalam Yeremia 4 ayat 2, berjanji sama Tuhan setia, adil dan benar. Amin. Ya, kalau kita nggak mau janji setia dan adil dan benar, ayat 22, kamu begitu bodoh dan tolol. Pikirnya cukup, percaya cukup ya. Inilah apa kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Karena Galatia 6 ayat 7 dan 8, Allah tidak mau dipermainkan. Siapa yang menabur daging akan mati dalam daging. Tapi siapa yang menabur roh akan jadi kita sedih. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin.